Aduh 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 aduh, ini siapa ini? Ini siapa yang bikin macam kayak gini? Semua orang fokus terhadap kasus pagar laut, sampai lupa bahwa Bank Indonesia itu terlibat skandal kasus triliunan rupiah dan aliran dananya masuk ke DPR RI. Coba! Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi. Tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kasus BLBI ya, yang sudah terjadi cukup lama sekali ya, di atas ya 35 tahunan lah, ya sekitar itulah ya, 35 tahun, 25 tahunan lah. Ya, intinya kalau BLBI sendiri itu terjadi sejak zaman Soeharto ya, alias Orde Baru, tetapi dianggap bermasalah ketika sudah melibatkan beberapa nama yang saat ini masih menjadi tokoh publik gitu ya, seperti Ibu Ketum sebuah partai terbesar di Indonesia misalnya ya, yang ketika itu menjabat sebagai presiden misalnya. Kemudian juga suaminya gitu ya, yang saat ini sudah almarhum seperti itu, dan juga anaknya yang saat ini menjadi ketua DPR ya. Ketua DPR di mana Bang? Oh nggak tahu saya. Nggak tahu DPR di negeri mana, nggak ngerti saya ya. Intinya BLBI itu adalah bantuan likuiditas Bank Indonesia teman-teman ya. Dan itu dianggap sebagai kejahatan ekonomi yang sangat besar di Indonesia pada masa lalu. Nah, saya tidak tahu ya kenapa kok tiba-tiba ya akhir-akhir ini kasus itu menyeruak kembali ke permukaan gitu loh. Selain itu juga ada video ya teman-temannya dari netizen yang merasa aneh ya ketika Ketua DPR dan Bambang Pacul tidak pernah berspeak up terkait kasus Sekjen Moncong Kura-Kura ya. Apakah benar bahwa lembaga mereka saat ini juga terancam terjerat kasus hukum sehingga mereka tiarap semuanya? Sekali lagi saya tidak tahu. Saya hanya menyajikan ya kalian sendiri yang memutuskan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Aduh 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 aduh, ini siapa ini? Ini siapa yang bikin macam kayak gini? Ini siapa ini yang bikin AI macam kayak gini? Ini harus dicari ini. Ini kurang ajar ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, ya Allah, tolong ampunilah saya dan saudara-saudara saya yang jahil-jahil seperti ini. Netizen Indonesia emang pada pedot teman-teman ya, nggak punya akhlak. Coba saya bacakan ya. Ini siapa ya? Maksudnya Darmanto atau siapa gitu manggil koma ya. Nanti kalau kamu di penjara, saya geruduk itu gedung PKK. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya nggak suka bikin konten seperti ini teman-teman ya, karena ketawa itu capek banget. Gedung PKK loh ya, bukan gedung KPK ya.
Bu Ratu, silakan tehnya. Waduh waduh waduh. Partai Bul apa di bagian bawah itu ya tulisannya ya? Partai Bulldozer apa partai Bulldog atau partai apa? Aduh, ini harus dicari nih. Ini nggak bener ini konten seperti ini ya. Lanjut lanjut. Iya, saya sangat sependapat sekali apa yang disampaikan oleh, politisi Demokrat tersebut, teman-teman ya. Sentil, sekjen ya, partai terbesar di Indonesia, petinggi Demokrat, titik 2, di depan publik bicara perjuangan Soekarno, koma, di belakang mau nyogok hakim pra-peradilan. Wah 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 wah, inilah hebatnya politikus yang satu ini ya. Ya iyalah. Kalau nggak ahli selindat-selintut, ya nggak mungkin lah menjadi, mendapatkan jabatan tertinggi di sebuah partai terbesar di Indonesia di bawah ibu ketum. Nama Bung Karno terlalu sakral untuk ditunggangi oleh pribadi seperti sekjen partai terbesar di Indonesia untuk agenda politiknya. Ya, saya sangat sependapat teman-teman ya. Nggak sepatutnya lah ketika kita sudah, seolah-olah menahbiskan dirinya sebagai, apa namanya, suksesor ya, penerus, pemikiran dan tindakan, Soekarno, kemudian ketika terjerat kasus hukum, main belakang mau menyuap hakim agung pra-peradilan. Waduh waduh waduh, nggak sesuai omongannya, Bro. Lanjut. Mbak Puan dan Bang Pacul juga diam aja ya Bang. Gimana menurut Abang? Nah, ini menarik juga untuk kita analisa ya. Dengan adanya kasus Bung Hasto ini, yang teriak-teriak itu kan orang-orangnya itu aja. Guntur Romli. Guntur Romli ini orang yang baru masuk di partai PDIP. Ini kayaknya dia jadi martir di depan. Jadi sengaja dipasang di depan nih untuk menjawab semua hal tentang Hasto. Kemudian mungkin juga ada Deddy Sitorus dan Adian Apitupulu. Sedangkan Mbak Puan, Bambang Pacul, Arya Bima, ini juga apa? Arya Bima apa Bima Arya? Arya Bima. Ini juga komennya tidak ada. Arya Bima bahkan bilang ini kasus personal, bukan, nggak ada hubungannya dengan partai. Nah, jadi memang dari sini kita kelihatan di PDIP ini ada friksi yang menguatkan kita akhirnya analisa ini adalah dengan adanya kasus Hasto ini. Mestinya kasus ini Hasto hadapi saja dengan gentleman satria ya kan. Karena ini kan berkaitan dengan kasus hukum. Kalaupun Adian bilang ini ada politisasi, dulu juga ada kasus-kasus yang berkaitan dengan partai lain. Omongan mereka udah hadapi saja dengan kasus hukum. Hadapi saja, negara kita negara hukum. Jadi yang bikin anehnya PDIP ini saat sekarang ini ketika mereka tidak lagi berkuasa, omongannya Hasto tidak percaya dengan aparat hukum. Guntur Romli juga bilang kita sudah tidak memiliki kepercayaan terhadap aparat hukum. Padahal sebelum ini mereka berkuasa 10 tahun, apapun yang terjadi dikaitkan dengan hukum. Ya kan? Yang bikin kita enek itu dulu kasus Rocky Gerung aja, itu mereka laporin Rocky Gerung loh, ya kan ada tuh, coba lihat di berita ada PDIP melaporkan Rocky Gerung, tapi setelah saat ini mereka jadi berteman. Ya, gimana menurut teman-teman setelah kita mendengarkan pernyataan netizen barusan ya yang mengulas tentang kasus sekjen partai terbesar di Indonesia yang saat ini sedang bergulir ya.
bahkan juga sedang bergulir sidang pra-peradilan begitu. Nah, yang menjadi bukan aneh sih menurut saya ya, tetapi memang agak menggelitik lah di pikiran sebagian orang ya, sebagian netizen yang sangat suka mengikuti perkembangan politik di Indonesia. Kenapa itu ya, si Bambang Pacul ya, idola saya ya, satu-satunya kader satu-satunya kader partai terbesar di Indonesia yang menurut saya masih waras adalah Bambang Pacul, teman-teman ya. Dan seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, Bambang Pacul dan ketua DPR ya, itu silent ya, silent up, silent up. Tidak mau speak up gitu loh, silent ya. Kenapa? Kok malah yang speak up ini adalah yang sudah disebutkan tadi ya, anggota baru yang nggak tahu ya dulu berada di mana atau memang mungkin masih muda gitu, jadi dulu nggak berpartai, masih berada di lingkungan pondok pesantren dan saat ini sudah mulai berpartai. Itulah yang sering keluar-keluar di media sosial ya kan. Dia yang sering membuat klarifikasi, berspeak up terkait kasusnya si Moncong Kura-Kura. Nah, kenapa teman-teman? Coba teman-teman yang tahu apa namanya ya, tahu jawabannya gitu ya, silakan tulis di kolom komentar lah ya, biar saya juga ngerti gitu. Oke, lanjut. Iya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ya, si On ya. Saya menyebut tapi panjang teman-teman ya, dan diakhiri oleh On gitu ya. Senggol dinas terkait di medsos gitu ya. Paling cari muka katanya netizen ya. Saya sependapat sebetulnya ya. Paling cari si muka ya. Si paling cari muka, mungkin seperti itulah. Iya, saya sependapat sekali mengingat partainya secara kelembagaan ya, akhir-akhir ini kan memang seperti kayak ayam sayur gitu ya. Tidak seperti beberapa waktu yang lalu yang sangat garang sekali ya merespon berbagai keadaan perpolitikan di Indonesia gitu, meresponnya dengan nyinyiran dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti kok kasus sebesar pagar laut di Tangerang kok kader-kader elit partai terbesar di Indonesia ini pada silent begitu, pada tiarap ya. Kenapa nggak ikut berkomentar? Saya nggak ngerti apakah karena sang sekjen saat ini sedang terjerat kasus hukum dan sudah berstatus tersangka ataukah bagaimana, saya tidak mengerti. Nah, terkait apa yang disampaikan netizen barusan ini ya, yang ditulis di badan videonya dalam bentuk teks, saya ya agak sependapat sih. Kalau teman-teman bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Semua orang fokus terhadap kasus pagar laut, sampai lupa bahwa Bank Indonesia itu terlibat skandal kasus triliunan rupiah dan aliran dananya masuk ke DPR RI. Coba! Waduh. Beneran nggak sih ini teman-teman ya? Beneran nggak? Saya juga baru denger nih ya. Katanya ada kasus ya yang nilainya itu triliunan dan mengalir ya. Skandal triliunan rupiah dan itu mengalir ke sebuah lembaga negara nih ya, yang sudah disebutkan oleh netizen barusan. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Bener nggak? Dan kira-kira itu skandal apa ya? Saya kok kurang begitu tahu gitu ya. Apa mungkin kurang lama bermain medsosnya ya. Jadi nggak mampir ke beranda kami gitu loh. Jadi maksud dengan aliran dana masuk ke lembaga negara ini apa gitu loh. Triliunan loh, Bro. Coba teman-teman yang tahu ya silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Republik Indonesia menggantikan Gus Dur yang dimakzulkan. Kemudian tiba-tiba Taufik Kemas muncul di Melbourne, katanya mau berobat ke Perth.
Australia Barat, atau muncul di Melbourne dengan Puan Maharani. Dan di sini jumpa dengan Samsul Nur Salim yang mengatakan tidak bisa pulang ke Indonesia naik pesawat dari Singapura 1 jam 10 menit karena dilarang dokter, tapi dia bisa terbang 7 jam lebih dari Singapura ke Melbourne untuk jumpa Taufik Kemas. Dan setelah Taufik Kemas pulang, maka Megawati mengeluarkan SKL, surat keterangan lunas, yang ditentang awalnya oleh Kwi Kian Gi, tetapi kemudian Kwi Kian Gi dibujuk, dipaksa atau bagaimana, akhirnya menerima. Dan ketika itu Kwi Kian Gi mengatakan PDIP adalah partai yang paling korup di Indonesia. Lihat majalah Tempo, yang masih sekarang ini dokumentasinya ada pada saya. Jadi kita mesti mengetahui apa yang terjadi dalam pertemuan antara Taufik Kemas almarhum dengan Samsul Nur Salim yang mendapat surat keterangan lunas SKL. Bagaimana pertemuannya itu? Hotel Hyatt sampai di booking juga? Bagaimana? 2 lantai. Tidak percaya, tanyakan Konsul Jenderal Republik Indonesia yang waktu itu bertugas di Melbourne. Kalau saya tidak salah, Pak Wahid Suprayadi, sekarang Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Benar atau tidak? Benar, dia mengaku pergi ke Perth untuk memeriksakan kesehatan, tapi tahu-tahu muncul di Melbourne. Saya waktu itu masih aktif sebagai broadcaster dan wartawan. Tidak diperkenankan jumpa dengan Taufik yang saya kenal. Karena dia waktu itu berjumpa dengan Samsul Nur Salim. Samsul Nur Salim tidak bisa terbang dari Singapura ke Jakarta 1 jam 10 menit karena alasan kesehatan, tapi sanggup terbang dari Singapura ke Melbourne 7 jam lebih. Ya tebalah. 2 tambah 2 masa tidak jadi 4? Tidak mungkin jadi 5 kan? 2 tambah 2 jadi 4. Ya waktu itu antara lain Puan Maharani yang nonton bioskop katanya satu bioskop itu diblokir. Ya tanyalah anggota masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne. Di antaranya Ketua Indonesia Club, Luki Kalontar, dia pun tahu. Wah, itu hebat betul, kita jadi bangga juga ini. Kalau orang Indonesia mau nonton bioskop tuh dia beli semua tiketnya walaupun dia hanya berdua atau bertiga nonton. Itulah hebatnya orang Indonesia. Ini bukan orang baik, itulah hebatnya dia bisa kuasai seluruh bioskop di sini. Waduh. Sebentar. Ini ada hubungannya nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen sebelumnya yang katanya dana triliunan rupiah itu mengalir ke lembaga negara ya. Apakah ini yang dimaksud? Kalau ini yang dimaksud menurut saya kok nggak nyambung ya, karena BLBI ini terjadi udah lama kali gitu ya. Oke lah ya, itu kita lupakan saja, kita fokus dengan apa yang disampaikan oleh mantan jurnalis senior barusan ini ya, yang sudah kita dengar bareng-bareng bahwa yang bersangkutan berstatement ya, tanpa tedeng aling-aling dan menyebutkan nama tanpa ada filter sama sekali ya. Ini berani sekali, dan melihat keberaniannya saya patut menduga bahwa apa yang disampaikan ini memang benar-benar terjadi. Jadi ini orang ya, sementara ini saya menganggapnya masih tidak memiliki kepentingan apapun, sehingga apa yang dia sampaikan patut saya curigai sebagai sebuah kebenaran yang mutlak. Gimana menurut teman-teman? Tadi menyebut nama ketua DPR sekarang loh, yang katanya sampai nonton bioskop dan membooking semua tiket di satu gedung bioskop itu. Ya, bersama bapaknya ya kan, dan kemudian tadi juga menyebut salah satu memang orang yang berhubungan dengan BLBI ya, cukup terkenal ya, dengan inisial SN gitu ya. Intinya tadi kita dengar bareng-bareng katanya ya mereka ini bertemu di Australia gitu ya. Kemudian terbitlah setelah itu SKL ya, surat keterangan lunas. Waduh. Ini gimana nih? Beneran nggak sih ini? Nah, ini saya nggak ngerti kok kenapa kok tiba-tiba kasus semacam ini akhir-akhir ini rame lagi gitu loh. Apakah karena Pak Jokowi terlalu diserang dengan narasi-narasi yang mengada-ada, kemudian para pendukungnya ya, para ternak Mulyono itu menggali kasus-kasus lama yang kemungkinan bisa dijadikan sebagai ya pengingat lah bagi warga negara Indonesia bahwa orang yang saat ini menuduh Jokowi mati-matian itu dulu juga orang yang penuh dengan dosa. Gimana menurut teman-teman? Silakanlah tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai.
Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Bukan Pak Jokowi yang menyandra kalian. Kalian menyandra diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Saya terus terang ya, dari banyak teman yang mengkritik Pak Jokowi, menurut saya meleset dan keplesetnya itu karena membaca Pak Jokowi sebagai pribadi. Dia tidak melihat ini sebagai sistem. Sehingga akhirnya tidak adil kepada Pak Jokowi sebagai bagian dari sistem. Dia nggak ngelihat perilaku dari partai-partai yang menelikung di belakang Pak Jokowi, yang menggunakan wibawa Pak Jokowi untuk kepentingan privat mereka, untuk kelompok mereka. Tidak melihat kelakuan dari pesta pora yang Pak Jokowi tidak terlibat, tapi orang-orang itu terlibat. Dan as a system, Pak Jokowi juga bisa menjadi korban dari sistem ini meskipun dia memegang secara konstitusional formil, memegang kendali kekuasaan paling besar, tapi orang-orang bisa menggunakan ini dari belakang dan mengambil sebagian dari kekuasaan itu yang saya anggap sebagai subversi kepada kekuasaan formal presiden. Itu terjadi. Dia disebut petugas partai, dia dimaki-maki di depan umum. Menteri-menteri dari partai-partai pesta pora sendiri bikin ya mohon maaf aja kan terjadi kan akhirnya mereka jadi tersangka karena pesta pora di kementerian-kementerian yang dikuasai partai. Ini problem sistem yang harus kita address dan itu bukan salah Pak Jokowi aja. Itu banyak orang yang yang terlibat di dalamnya yang harus introspeksi bareng gitu loh. Nah, ini yang kedua, teman-teman kita yang mengkritik Pak Jokowi kurang melihat sistem. Kenapa DPR itu melempem dan tidak mengontrol Jokowi? Ya tanya ketua umum partai dong. Bukan karena disandra. Bukan karena disandra dong. Artinya kalian jangan-jangan memang ada pesta pora menyandera diri secara masif sehingga saking tersandranya kalian nggak berani apa-apa. Loh, kalian mau menyandera diri. Bukan Pak Jokowi yang menyandera kalian. Kalian menyandera diri. Kalian maling di departemen-departemen itu. Akhirnya tersandra di mata hukum. Loh kok Pak Jokowi yang salah? Ini tolong dikoreksi sebagai problem sistem. Ini yang tidak dilihat oleh sebagian teman-teman. Ya kita introspeksi sekarang. Nah, ini saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah ya. Seperti kita ketahui bersama, statement Fahri Hamzah ini bukanlah statement baru ya, ini statement sudah lama. Ya, jadi Fahri Hamzah ini saat itu sedang mengomentari gitulah ya, mengomentari serangan-serangan yang sering dilancarkan oleh politikus lain terhadap Pak Jokowi ya, baik itu dalam bentuk hinaan, cacian, makian, bahkan juga fitnahan begitu ya. Dan kemudian ada tuduhan juga dari mereka bahwa Pak Jokowi ini semacam menyandra begitu ya, menyandra elit-elit politik dan juga para pejabat dan juga partai politik begitu. Dan dibalik oleh Fahri Hamzah bahwa sebetulnya bukan Pak Jokowi yang sedang menyandra mereka gitu loh. Tetapi mereka lah yang menyandrakan diri karena mereka itu memiliki persoalan, memiliki masalah hukum. Mereka diduga melakukan pelanggaran hukum sehingga mau nggak mau mereka ketakutan. Tetapi begini yang unik adalah walaupun saat ini Pak Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden, seharusnya istilah sandra menyandra itu kan sudah selesai. Seharusnya orang-orang yang selama ini, pihak-pihak yang selama ini, partai yang selama ini dalam tanda kutip tersandra oleh Pak Jokowi, begitu Pak Jokowi lengser ke Prabon sebagai presiden, sudah selesai bro. Tapi nyatanya kan tidak. Berarti sebetulnya bagaimana? Apakah Pak Jokowi menyandra mereka ataukah tidak? Kalau menurut saya tidak gitu ya. Tetapi lebih tepat apa yang disampaikan oleh Fahri Hamzah, mereka lah yang menyandrakan diri. Jadi semacam Pak Jokowi ini memiliki kartu truf lah terkait ya perilaku-perilaku tidak benar yang mereka lakukan. Dan itu sudah disampaikan kepada presiden aktif saat ini gitu menurut saya ya. Kalau menurut teman-teman berbeda ya juga nggak apa-apa. Silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi dan bahan diskusi ya. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang penjelasan tanpa ditutup-tutupi ya, bukan bagian depan ya, bagian tengah agak ke belakang ya.
penjelasan tanpa ditutup-tutupi tentang BLBI yang disampaikan oleh salah seorang mantan jurnalis senior di Indonesia ya, yang saat itu bertugas di Australia. Yang berdasar pengakuannya ya, dirinya mengetahui proses yang diduga menyalahi aturan hukum terkait penerbitan SHL ya, surat SKL, surat keterangan lunas ya. Walaupun dia sendiri tadi kan mengaku ya tidak mengatakan tidak melihat dengan kepalanya sendiri gitu ya. Ya karena memang dilarang kan seperti itu tadi pernyataannya, dan kita diminta untuk menanyakannya atau mengklarifikasinya kepada Duta Besar Indonesia di sana pada saat itu, yang saat ini tetap menjadi duta besar, cuma kalau nggak salah tadi disebutkan di Moskow begitu ya. Aduh, saya nggak ngerti teman-teman ya, benar-benar nggak ngerti ini kasus apaan kok tiba-tiba saat ini di-up lagi gitu ya. Jadi teman-teman yang tahu silakan tulis di kolom komentar gitu ya, agar kita sama-sama mengerti kenapa kok tiba-tiba ini viral kembali. Oke, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kasus BLBI yang sudah terjadi cukup lama ya. Terjadinya sudah cukup lama di masa Orde Baru, di masa Soeharto, tetapi dianggap bermasalah ya kemungkinan di awal-awal tahun 2000-an karena muncul SKL gitu ya, surat keterangan lunas ya kepada salah satu orang lah seperti itu, yang tadi sudah dibahas oleh mantan jurnalis senior gitu ya. Ya seperti itulah, saya nggak ngerti, sekali lagi nggak ngerti ya oke ya. Bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.